Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World. I Built a Doomsday Safe House. Chapter 611 sampai 620. Di atas lautan es, kabut memenuhi udara di pagi hari, membuat pemandangan tidak terlihat. Suhu udara membuat darah Anda terasa dingin. Divisi keempat bajak laut Tianlong berlayar ke Laut Tenggara di tengah kabut luas, menuju wilayah Jiangnan terkaya. Para bajak laut di kapal memiliki hierarki yang jelas. Hanya yang berpangkat tinggi yang mengenakan pakaian tebal. Ayo, minum. Dingin sekali cuacanya di pagi hari begini. Konon katanya kalau mengikuti arah ini kita bisa sampai di wilayah Jiangnan. Benarkah? Gumam tiga anggota bajak laut berbincang sambil minum wine untuk menghangatkan tubuh. Di ujung kapal Seiichiro Jinguji sedang melakukan panggilan. Halo. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara lelaki berat dari seberang telepon. Wilayah Jiangnan sudah menunggumu datang. Seiichiro Jinguji menyipitkan matanya. Oh, berapa banyak pasukan yang akan mereka gunakan untuk melawan kita? Sedikit lebih banyak dari terakhir kali, jawab orang itu. Haha, itu sangat menarik. Seiichiro Jinguji berbalik dan melihat ke belakangnya. Di lautan es yang luas, puluhan kapal menerobos ombak dan menuju kota-kota pesisir di wilayah Jiangnan. Aku sudah menyiapkan beberapa orang. Suara di ujung telepon terdengar lagi, jika kau ingin menang kali ini, kau harus menyingkirkan orang yang bisa mematahkan kekuatan ramalanmu. Mata Seiichiro Jinguji menjadi menakutkan. Dia memikirkan orang itu. Kalau bukan karena orang itu, timnya tidak akan memiliki rasio korban sebanyak ini. Di mana orang itu? Suara di ujung telepon lainnya mencibir, jangan khawatir, aku akan membantumu menyingkirkannya. Selanjutnya, kau perlu. Seiichiro Jinguji mendengarkan dengan tenang apa yang dikatakan pria itu. Senyum di bibirnya makin lama makin lebar. Kedengarannya seperti saran yang bagus. Terima kasih banyak telah memberi kami informasi berulang kali. Tapi aku penasaran. Siapakah kau? Mengapa membantu kami? Apakah kau juga musuh wilayah Jiangnan? Terjadi keheningan di ujung telepon untuk beberapa saat. Lalu suara lelaki itu terdengar lagi, tidak masalah. Kita sama-sama ingin menggulingkan kekuasaan wilayah Jiangnan. Seiichiro Jinguji terdiam sejenak, setelah selesai menyampaikan informasi pria yang bicara dengannya menutup panggilan. Hahaha. Seiichiro Jinguji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hal ini menarik perhatian Kaanute, Kapten Divisi keempat. Kau sepertinya sangat senang? Seiichiro Jinguji berbalik dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Tentu saja, kawan, aku punya kabar baik untukmu, asalkan kau mengubah arah yang kau tuju. Seiichiro Jinguji menyipitkan matanya dan menunjuk kota Tianhai. Bantu aku menyingkirkan orang yang menyusahkan, dan kota Tianhai yang makmur akan berada dalam genggamanmu. Kaanute menatapnya dengan wajah serius. Apa itu karakter yang sulit untuk ku hadapi? Seiichiro Jinguji menempelkan jari di bibirnya. Jangan gugup, ini sulit bagi kami para Ronin, tapi mungkin tidak bagimu. Pikirkanlah tentang perlengkapan dan wanita di kota Tianhai. Asal kau bisa menyingkirkannya, mereka semua akan menjadi milikmu. Kaanute terkekeh. Ronin, apa yang kau katakan sebaiknya benar. Jika aku tahu kau berkomplot melawanku, kau tidak akan pernah bepergian lewat laut lagi seumur hidupmu. Ucapnya sambil membayangkan harta, tahta, dan wanita yang akan menjadi miliknya di kota Tianhai. Seiichiro Jinguji merentangkan tangannya, tetapi sedikit cemoohan dan ejekan terpancar di matanya. Berani sekali kau. Sekarang, selama kau mengikuti arahan Mayumi, kau bisa mendarat dengan selamat. Pada saat itu, kau bisa menjarah apapun yang kau inginkan, dan tidak seorang pun biwa menghentikanmu. Selama setengah bulan, untuk mempersiapkan misi berikutnya untuk mengepung dan memusnahkan Eclipse Moon, seluruh kota Blizzard telah memfokuskan semua upayanya pada misi ini.
Tim Tengu dan tim Samsara keduanya menerima sumber daya terbaik. Di dalam dan di luar kota, satu-satunya topik yang sering disebutkan adalah kapan harus melawan Eclipse Moon lagi dan membalas dendam masa lalu. Singkat cerita, di kota Blizzard, pusat komando sudah mengetahui kedatangan kelompok Eclipse Moon melalui pemantauan satelit dan drone. Segera setelah itu pusat komando menghubungi semua tokoh penting termasuk Zhang Yi yang sedang tidur di kamarnya di villa kota Blizzard. Telepon Zhang Yi berdering, dan membuatnya terbangun. Gerakan sekecil apapun dapat membangunkannya. Setelah bangun, Zhang Yi melihat waktu, sudah tengah malam. Nama yang tertera di telepon satelit adalah Lan Xincheng. Dia segera mengangkat telepon dan menjawab, "Halo, Yanti. Kapten Zhang, musuh datang. Tolong bawa anggota timmu ke pusat komando segera. Pertempuran akan dimulai malam ini." Mata Zhang Yi menjadi tajam. Aku segera berangkat. Dia segera bangkit dari tempat tidur, berpakaian, dan kemudian meminta Hua-Hua untuk memanggil semua anggota tim untuk berkumpul. "Hua-Hua, pergilah dan bangunkan Yang Xin-Xin dan Liang Yu. Aku akan menunggumu di pintu." Saat Hua-Hua pergi, Zhang Yi menyiapkan beberapa hal seperti peluru dalam magasin dan hal lainnya. Singkat cerita, Liang Yu dan Yang Cixin keluar setelah selesai bersiap lalu bertemu Zhang Yi yang sudah menunggu di depan pintu villa. "Ayo berangkat," ucap Zhang Yi. Mereka bertiga pun melangkah keluar dari villa. Di pusat komando alarm darurat terus berbunyi. Zhu Zheng menggerakkan gigi, menatap peta di layar monitor. Tampaknya mereka telah membawa banyak bala bantuan. Mereka bahkan menggunakan kemampuan ramalan mereka untuk menghindari patroli angkatan laut dan menyerang 3 tempat sekaligus. Zhu Zheng berusaha tenang, "Biar aku melihat siapa yang kau undang untuk membantu," ucap Zhu Zheng mencibir kelompok Eclipse Moon. Sesaat kemudian, Yanti berkata, "Komandan, Raja Zhuanlun nama sandi Gao Changkong dan Jurong nama sandi Tu Yunlie telah tiba." Zhu Zheng berkata, "Biarkan mereka semua masuk." Zhang Yi dan yang lainnya langsung masuk dan menemui Zhu Zheng. Segera setelah itu, Zhu Zheng menjelaskan situasi pada Zhang Yi, Gao Changkong dan Tu Yunlie. Ada 3 pasukan musuh di sepanjang pantai, menyerang 3 tempat berbeda ini. Zhu Zheng menekan sebuah tombol. Segera setelah itu di layar monitor muncul 3 gambar yang menunjukkan 3 pengawasan dari 3 tempat yang berbeda. Dari pengawasan drone, musuh di sekitar Huazhou berasal dari laut di sekitar Jepang Timur, sebuah organisasi bernama Jidao Mo dengan lebih dari 500 ronin. Banyak anggota Eclipse Moon muncul di wilayah laut dekat kota Linhai. Pada dasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan utama mereka di sini. Yang muncul di perairan dekat kota Tianhai adalah anggota bajak laut Tianlong, mereka merupakan raja perairan selatan. Dilihat dari ukuran armada mereka hanya memiliki 1 armada. Tatapan mata Zhu Zheng berbalik dan tertuju pada Zhang Yi dan Gao Changkong. "Keyes, kota Tianhai adalah wilayahmu, dan kau sangat mengenalnya. Jadi kau memimpin tim Tengu ke kota Tianhai untuk menghadapi orang-orang dari kelompok bajak laut Tianlong terlebih dahulu." Zhang Yi merasa lega setelah mendengar ini. Meskipun ada banyak bajak laut, menurutnya, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Eclipse yang semuanya elit. "Baik, Komandan," jawab Zhang Yi singkat. Zhu Zheng menatap Gao Changkong lagi. "Raja Zhuanlun, orang-orang di kota Linhai berasal dari Eclipse Moon. Kau pimpin tim Samsara untuk menghentikan mereka. Hal utama adalah menunda mereka dan menghindari pertarungan yang fatal hingga tim Tengu tiba." Gao Changkong menjawab, "Baik, Komandan." Kedua kelompok telah diatur untuk menangani musuh. Selanjutnya, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk berurusan dengan organisasi Iblis Jidao di kota Huazhou. Mata Zhu Zheng menatap Tu Yunlie. "Jurong, pimpin 500 pengawal Yanyunmu ke Huazhou." "Baik, Komandan," jawab Tu Yuanlie. Yanti mengajukan keberatan. "Panglima, jika penjaga Yanyun dikerahkan, siapa yang akan melindungi kota Blizzard?"
Kota Blizzard menerapkan manajemen militer penuh. Semua orang menjalankan tugasnya dan menjalankan tugasnya pada rute yang tetap. Dan sekarang Tu Yunlie yang bertanggung jawab mempertahankan kota Blizzard telah dipindahkan, yang pasti akan melemahkan pertahanan kota Blizzard. Menghadapi pertanyaan Yanti, Zhu Zheng menyilangkan tangannya di atas kursi, berdiri, lalu berkata dengan tegas. Musuh utama saat ini adalah orang asing. Kita harus mengakhiri perang ini di luar perbatasan kita sebelum mereka mendatangkan malapetaka. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan mereka menembus jauh ke jantung Central Plains. Siap. Gao Changkong, Zhang Yi, dan Tu Yunlie menjawab serempak sambil memberi hormat. Setelah itu Zhang Yi dan yang lainnya pergi meninggalkan pusat komando. Zhang Yi segera menghubungi You Kr yang berada jauh di kota Tianhai. Saat itu tengah malam, dan You Kr butuh beberapa saat untuk bangun. Zhang Yi berkata cepat, Kr, dengarkan, kota Tianhai dalam bahaya. Tak seorang pun dari kalian diizinkan keluar. Pergi ke ruang bawah tanah segera. Aku akan segera kembali. Wajah You Kr tiba-tiba menjadi serius. Oke, aku akan segera memberitahu semua orang. Jangan takut. Mereka tidak bisa membobol tempat perlindungan. Aku akan sampai di sana paling lama setengah jam lagi. Zhang Yi segera menjelaskan apa yang terjadi dan kemudian menutup telepon. Setelah itu, dia menelepon Chen Jingguan di pangkalan Chaoyu. Karena musuh datang dari laut, yang pertama menderita adalah pelabuhan pangkalan Chaoyu. Chen Jingguan masih terjaga saat ini. Ada ribuan orang di pangkalan Chaoyu. Dia harus mengelola urusan pangkalan setiap hari, jadi dia tidur relatif larut. Singkat cerita setelah Chen Jingguan mengangkat panggilan dan mereka berbicara singkat, Zhang Yi langsung memberikan perintah. Bersiaplah untuk pertempuran, tetaplah bersembunyi, tunggu perintahku. Setelah Zhang Yi selesai menelepon, dia menyadari bahwa hanya dia, Tu Yunlie, dan Gao Changkong yang berada di dalam lift. Zhang Yi melirik mereka, berpikir sejenak, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak begitu akrab dengan Gao Changkong, dan dia bahkan belum bertukar beberapa kata dengan Tu Yunlie. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memulai pembicaraan sekarang. Lebih baik bagi setiap orang untuk melaksanakan tugasnya, dan menyelesaikan masalah dalam lingkup tugasnya masing-masing terlebih dahulu. Namun Tu Yunlie berbicara lebih dulu, aku akan menyingkirkan kelompok Ronin di kota Huazhou secepatnya dan kemudian pergi untuk membantumu. Jika kau menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi, kau harus bersembunyi dan menunggu bantuan. Baiklah, aku akan memintamu datang memberikan bantuan bila diperlukan. Jawab Gao Changkong sambil tersenyum. Ngomong-ngomong harusnya ini yang ngomong Zhang Yi. Enak kenapa panahnya ke Gao Changkong. Aku menunggumu datang dan menghancurkan Eclipse Moon bersama kami. Jangan lupa, Eclipse Moon adalah target terbesar kita, ucap Gao Changking lagi. Zhang Yi melirik Gao Changkong dan setelah beberapa saat menyadari kalau ini adalah perseteruan di antara keduanya. Dalam benaknya Zhang Yi berpikir, di saat seperti ini mereka masih saja bersaing satu sama lain. Mereka bahkan ingin menyeretku ke dalam masalah ini. Sungguh merepotkan. Beberapa saat kemudian, pintu lift terbuka, di sana Zhang Yi dan yang lainnya sudah ditunggu oleh bawahan mereka. Bos, ucap mereka bersamaan menyapa. Zhang Yi tidak mengatakan omong kosong apapun. Waktunya bergerak. Ucap Zhang Yi serentak Gao Changkong. Semua orang segera meninggalkan pusat komando tempur, dan kendaraan lapis baja menunggu di luar untuk membawa mereka ke bandara. Di dalam kendaraan lapis baja tim Tengu, semua orang duduk, di sisi kiri Zhang Yi duduk Yang Xinxin, di sebelah kanan Yang Xinxin ada Liang Yu, dan Huahua digendong Yang Xinxin. Zhang Yi pertama-tama menjelaskan secara singkat misi tempur mereka kepada semua orang. Selagi kita dalam perjalanan ke bandara, izinkan aku bicarakan tentang misi. Pertama-tama, kita harus pergi ke kota Tianhai untuk melenyapkan bajak laut Tianlong yang telah mendarat. Kota Tianhai adalah wilayahku dan pertempuran akan menguntungkan kita.
Anggap saja itu sebagai hal yang wajar. Setelah mengatakan ini, dia memberikan instruksi khusus kepada Liang Yu dan Hua Hua. Saat bertarung, kau harus tetap dekat dengan Xin Xin. Ini adalah pertama kalinya dia berada di medan perang, jadi kau harus melindunginya. Liang Yu mengangguk, tentu saja. Hua Hua membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeong. Zhang Yi menatap Baili Changqing dan berkata, pengaturan taktis terserahmu, Baili. Sebelum aku menyusun rencana tindakan, semua rencana tindakan diputuskan olehmu. Masalah profesional sebaiknya diserahkan pada yang profesional. Dalam hal bertarung, Baili Changqing jelas lebih baik dalam hal itu. Zhang Yi tidak cukup bodoh untuk memasuki bidang yang tidak ia kuasai. Pendelegasian wewenang oleh pemimpin merupakan pengakuan terbesar terhadap bawahan. Baik, Baili Changqing tidak mengatakan omong kosong lagi dan menerima perintah Zhang Yi. Keputusan ini juga membuat orang lain merasa sangat lega. Setiap orang punya pembagian kerja yang jelas dan siap tiba di medan perangnya sendiri. Zhang Yi melakukan apa yang bisa dia lakukan dan menyerahkan apa yang tidak bisa dia lakukan pada ahlinya. Di kota Tianhai, saat ini, jalan-jalan kota Tianhai kosong, dan para bajak laut meraung menuju pusat kota Tianhai. Anak-anak, rampaslah sebanyak yang kalian mau. Bunuh semua orang di sini dan rampas semua makanan dan sumber daya. Rampas, hahaha. Kaanute tertawa terbahak-bahak, dan ribuan bajak laut dalam kelompok bajak laut itu juga tertawa liar, bersiap untuk menjarah. Asalkan kesepakatan hari ini selesai, mereka tidak perlu melaut lagi. Semua orang telah mendengar tentang kemakmuran kota Tianhai. Dan sejak saat itu mereka menjadi terkenal di dunia bajak laut. Para bajak laut mengelilingi kota Tianhai namun tidak menemukan aktivitas orang hidup. Hanya di daerah pelabuhan pangkalan Chaoyu, mereka menemukan beberapa kontainer besar yang berisi sejumlah perbekalan. Mereka memeriksanya namun tidak ada manusia. Kok aku tidak bisa menemukan seorang pun setelah mencari kemana-mana? Gumam salah satu anak buah Kaanute. Di dalam kontainer besar anak buah bertanya pada Kaanute, Bos, kita sudah mengelilingi kota Tianhai beberapa kali dan belum melihat satu orang pun. Kaanute terdiam sejenak lalu berkata, Ronin itu memberitahuku kalau ada 4 kekuatan yang tersisa di kota ini, dan sumber daya mereka telah terkonsentrasi. Singkat cerita setelah mengatakan itu dia turun dari mobil dan segera memberikan arahan pada bawahannya untuk mencari tempat persembunyian. Orang-orang Cina yang licik itu pasti telah menyembunyikan semua sumber daya. Gali sedalam 3 kaki untuk menemukan tempat persembunyian pasukan utama. Baik, teriak para bawahannya menjawab serempak. Beberapa saat setelah itu suara terdengar dari alat komunikasi salah satu bajak laut bawahan Kaanute. Bos, aku menemukan tempat perlindungan yang sangat mewah. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Kalian pergilah dan lihat-lihat, aku akan tinggal di sini. Ucap Kaabute lagi memerintah. Para bawahannya dengan cepat memeriksa area itu. Tanpa mereka sadari bahwa ribuan orang dari pangkalan Chaoyu berada tepat di bawah kaki mereka. Orang-orang dari pangkalan Chaoyu bersembunyi tepat di bawah kaki para bajak laut. Di luar shelter yang dibangun oleh Zhang Yi, shelter itu telah menarik minat banyak bajak laut karena tingginya dan keindahannya. Mereka menggunakan berbagai senjata di luar untuk mencoba menerobos, tetapi mereka bahkan tidak dapat menembus tembok. Minggir kalian semua, ucap salah satu bajak laut yang berbadan besar mengepalkan tangannya berisap menyerang shelter. Dia berteriak kecaang lalu berlari mencoba mendobrak penghalang shelter. Lantai dasar shelter yang dibangun oleh Zhang Yi. Haimei dan Yang Mi tampak khawatir. Paman Yu memegang senapan mesin di tangannya, tubuhnya dibalut sabuk peluru, dan wajahnya tampak serius. Jika ada bahaya terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang berdiri di depan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melarikan diri. Youker berkata dengan tenang, tidak apa-apa, Paman Yu, santai saja. Mereka tidak bisa menembus pertahanan shelter.
dan Zhang Yi beserta anak buahnya akan segera tiba. Pada saat yang sama suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di luar. Pelindungan shelter tidak ditembus namun suara benturannya menakutkan. Haimei dan Yang Mi semakin khawatir. Haimei berkata, pertahanan shelter memang kuat, tapi tidak ada rumput yang tumbuh dimanapun para bajak laut itu lewat, dan aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Yau Kr tampak tenang dan kalem, tetapi dalam hatinya dia juga merasa sedikit cemas. Dia kemudian mengambil telepon dan berkata, "Jangan takut, aku akan melaporkan situasi terkini pada Zhang Yi." Pada saat yang sama, sebuah helikopter bersenjata terbang lurus melintasi langit malam dan tiba di atas kota Tianhai. Setelah mendapat informasi dari Yau Kr, Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. "Semuanya, tunggu aku," pir Zhang Yi sambil memegangi telepon genggamnya. KR kembali melaporkan situasi pada Zhang Yi. "Para bajak laut sedang berusaha menembus shelter, dan kami tidak tahu bagaimana keadaan pasukan lainnya." Setelah mendapatkan pesan itu, Zhang Yi segera memerintahkan pilot helikopter menuju shelter. Masalahnya terjadi di persimpangan distrik Xishan dan distrik Lujiang. Pergi ke sana. Zhu Zheng telah mengatakan bahwa di medan perang, Zhang Yi adalah panglima tertinggi. Pilot segera mengikuti perintah dan terbang menuju persimpangan distrik Xishan dan distrik Lujiang. "Roger," jawab pilot itu. Dengan cepat helikopter menuju shelter. Di depan shelter, para bajak laut yang masih bersemangat menyerang tempat perlindungan itu terkejut mendengar auman naga raksasa yang datang dari atas kepala mereka. Mereka mendongak dan melihat bahwa itu bukanlah seekor naga raksasa, melainkan sebuah helikopter bersenjata besar. Dari mana datangnya helikopter itu? Apa itu pasukan lain? "Itu," ucap salah satu bajak laut. "Dor!" Suara yang memekakkan telinga muncul di udara. Kepala mutan berbadan besar itu meledak seketika. Zhang Yi mengganti amunisinya dengan sangat tenang, lalu membidik orang kedua. Senapan runduk putih besar bergemuruh di tangannya, dan membunuh mutan tingkat rendah tidak jauh berbeda dari orang biasa. Akan tetapi, demi menghemat peluru, ia hanya membunuh mutan di antara para bajak laut. Baili Changqing Trurn memimpin serangan. Dia masih berada ratusan meter di atas udara. Dia berteriak, "Serang!" Lalu seluruh anggota lain melompat, mereka jatuh seperti bola meriam. Segera setelah mendarat, Yang Sinsin menunggangi Hua-Hua mulai diserang. Ini adalah kesempatan Yang Sinsin untuk menguji kemampuannya. Malaikat keinginan. Yang Sinsi mengaktifkan kemampuannya, dia menunjuk ke arah dua bajak laut, tiba-tiba mereka saling menerkam, mencekik leher masing-masing, dan kemudian mati bersama. Yang Sinsin tersenyum gembira dari atas helikopter. Zhang Yi melihat sekelilingnya, dan begitu dia menemukan ancaman, dia membantunya melenyapkannya sesegera mungkin. Hanya ada 5 mutan di antara lebih dari 100 bajak laut di sekitar shelter. Selama Sinsin baik-baik saja, mereka biasa dengan mudah menghadapi bajak laut lainnya. Pikir Zhang Yi sambil melihat ke bawah. Di sisi lain, Baili dan yang lainnya sudah mendarat di tengah-tengah para bajak laut. Mereka dihujani oleh peluru yang ditembakkan ke arah mereka. Sayangnya peluru biasa tidak mampu menggores mutan tingkat delta. Memperkuat, Baili Changqing mengaktifkan kemampuannya lalu berlari menerjang musuh. Hanya dengan satu gerakan dan tebasan, puluhan bajak laut di depannya terpotong menjadi 2 bagian seperti batang rami. Baili Changqing sendiri sedikit terkejut. Apa bajak laut selemah ini? Di saat Baili Changqing sedang terkejut, salah satu bajak laut mutan dengan kemampuan kamuflase memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. "Pergilah ke neraka!" teriaknya dengan penuh semangat. Dor! Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar di medan perang. Baili Changqing menoleh dan menemukan bahwa kepala mutan yang menyerangnya telah menghilang. "Itu Zhang Yi," ucapnya sambil melihat sekitar. Dia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa semua mutan bajak laut yang menunjukkan kekuatan super telah dibunuh satu persatu oleh Zhang Yi dari ketinggian.
Setelah itu, lebih dari 100 bajak laut dibasmi oleh tim Tengu dalam waktu kurang dari 1 menit. Mereka meninggalkan 1 bajak laut untuk diintrogasi. Meng Xiu turun dari helikopter, melangkah maju dan menyuntiknya dengan serum kebenaran. Baiklah, sekarang serum kebenaran sudah diberikan, kau bisa mengajukan pertanyaanmu. Ucap Meng Xiu memberitahukan situasi. Baili Changqing langsung bertanya, beritahu aku, berapa banyak pasukan kalian yang ada di sini, di mana yang lainnya, siapa pemimpin kalian? Bajak laut itu menjawab, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang. Mereka ada di pelabuhan Chaoyu. Kapten kami adalah Kaanute, Kapten Divisi keempat Bajak Laut Tianlong. Seberapa kuat divisi keempat? Tanya Zhang Yi berjalan mendekat. Hehehe, tentu saja kami sangat kuat, jenis yang jarang ada tandingannya di Laut Selatan. Jawab pria bajal laut itu. Pernyataan ini benar adanya. Tetapi bagi Zhang Yi, itu seperti omong kosong. Zhang Yi memandang Baili Changqing. Baili, bagaimana menurutmu? Baili Changqing berpikir sejenak dan berkata, berdasarkan informasi, Kanute adalah mutan tingkat delta dengan indeks kemampuan 8.000 poin. 4 bawahannya memiliki kekuatan antara 4.000 dan 6.000 poin. Tapi, dia menunjuk ke sebuah tubuh di tengah kerumunan, kau telah menembak salah satu anggotanya. Zhang Yi berpikir sejenak setelah mendengar ini. Informasi yang diberikan oleh distrik itu benar. Di antara 3 tim musuh yang menyerang, musuh di kota Tianhai adalah yang terlemah. Tidak mungkin. Lagi pula, dilihat dari algoritma markas besar, Zhang Yi lebih lemah dari Tu Yunlie dan Gao Changkong. Segera setelah itu dia menyalakan telepon satelit dan menghubungi Chen Jingguan. Kami akan langsung menuju pelabuhan Chaoyu sekarang dan bertempur cepat. Kota Linhai adalah medan perang utama. Bos, ucap Chen Jingguan merasa senang Zhang Yi menghubunginya. Zhang Yi kemudian bertanya, bagaimana situasi terkini dengan para bajak laut? Sambil menelpon, Chen Jingguan melihat monitor pengawas untuk melaporkan situasi. Sekitar 70% bajak laut mencari perbekalan dan 30% menjaga area pelabuhan. Mereka sepertinya tahu kedatanganmu dan menyiapkan penyergapan menggunakan benteng lama kita. Informasi tentang bajak laut Tianlong dapat diperoleh. Setelah memahami pengaturan lawan, akan lebih mudah bagi Zhang Yi dan yang lainnya untuk mengambil tindakan. Zhang tersenyum tipis dan berpikir dalam benaknya. Mereka yang tetap tinggal pastilah elit di antara para bajak laut. Selama mereka ditangani, krisis di kota Tianhai dapat diselesaikan dengan cepat. Segera setelah itu Zhang Yi mengeluarkan mobil salju dan memerintahkan tim Tengu untuk naik ke dalam mobil. Masuk ke mobil, ayo berangkat. Pada saat itu, pintu tempat penampungan tiba-tiba terbuka. Paman Yu dan yang lainnya berlari mendekat. Zhang Yi. Paman Yu berkata, kami datang untuk membantumu. Bantuan ekstra selalu baik. Fatih Su juga memberanikan diri untuk datang. Bos, sudah lama kita tidak berjuang bersama. Bawalah aku bersamamu, setidaknya aku bisa berperan dalam mengendalikan situasi di medan perang. Ngomong-ngomong Fatih itu bahasa Indo gendut ya guys, bukan gue shaming. Emang itu artinya? Tanyakan saja pada AI-mu itu artinya. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Saat ini, kekuatan musuh berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan. Paman Yu dan Fatih Su tampak sedikit kecewa. Zhang Yi menjelaskan, demi keamanan, kau dan orang-orang dari 3 pangkalan utama sebaiknya tidak mengambil tindakan apapun untuk sementara waktu. Jika terjadi situasi khusus, kau akan diminta untuk memberikan dukungan dari luar. Kami pergi duluan. Zhang Yi mengangguk dan hendak pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sekotak ammo asal dan senjatanya, lalu menyerahkannya kepada Paman Yu. Zhang Yi berjalan menuju mobil dan hendak masuk. Mata Paman Yu tiba-tiba berbinar lalu berkata, kami menunggumu. Di dalam mobil Baili Changqing membuka peta 3 dimensi dan mulai menyusun rencana pertempuran. Kapten, kau ahli dalam serangan jarak jauh.
Jadi sebaiknya ku pergi ke ketinggian komando dia terlebih dahulu, yaitu di sini. Pelabuhan itu adalah medan berbentuk kerucut. Kami menyerang dari kedua sisi secara bersamaan. Garis pantai telah diblokir oleh kapal-kapal yang dikirim oleh wilayah Laut Cina Timur untuk memberikan bantuan. Jadi tidak perlu khawatir mereka akan melarikan diri. Liang Yu, saat waktunya tiba, kau dan aku akan berurusan dengan pemimpin bajak laut Kanute, dan yang lainnya akan bertanggung jawab untuk membersihkan prajurit lainnya. Aku mengerti, jawab Liang Yu. Baili Changqing menengok ke belakang. Kapten, apakah ada hal lain yang ingin kau tambahkan? Zhang Yi mengangguk. Tidak masalah, lakukan saja. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Jangan pernah meremehkan lawanmu. Sekelompok orang berkata serentak, mengerti. Zhang Yi dan yang lainnya tiba di dekat pelabuhan Chaoyu dalam waktu kurang dari 1 jam. Kemudian mereka keluar dari mobil dan memilih berjalan kaki untuk menghindari penyergapan oleh pihak lain. Agar tidak membuat musuh waspada, kami turun dari mobil lebih awal dan berjalan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang untuk menghindari penyergapan musuh. Mendengar itu Liang Yu berkata, tapi sekarang gelap dan ada badai salju, jadi aku tidak bisa melihat jalan dengan jelas. Baili Changqing menjelaskan, jika kita dalam posisi pasif karena tidak bisa melihat jalan dengan jelas, kenapa tidak biarkan saja para bajak laut itu juga tidak bisa melihat keadaan kita dengan jelas? Zhang Yi memandang Sue Miao lalu berkata, Sue Miao, kau ciptakanlah badai untuk mengalihkan perhatian para bajak laut. Baik, jawab Sue Miao singkat. Dia kemudian mengaktifkan kemampuannya. Sue Miao memanggil badai besar, membentuk badai salju di sudut pangkalan Chaoyu. Kemudian anggota tim Tengu memanfaatkan badai salju dan bergegas langsung ke pelabuhan pangkalan Chaoyu. Perubahan di sini dengan cepat menarik perhatian para bajak laut. Kanute duduk di kereta perang yang dipenuhi salju, memperlihatkan giginya setajam hiu. Apakah pasukan utama wilayah distrik Jiangnan sudah ada di sini? Mereka sudah tiba tepat waktu. Ayo, mulai membunuh. Bunuh. Kanute meraung keras, dan para bajak laut di sekitarnya pun ikut mengangkat senjata mereka dengan gila-gilaan dan meraung liar. Para penjahat ini tidak akan gentar menghadapi siapapun. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup dan mati mereka sendiri. Di atas padang salju, suara tembakan terdengar nyaring, dan moncong senjata diarahkan ke arah badai yang dibuat Sue Miao. Di saat yang sama mereka juga menembak Zhang Yi dan yang lainnya. Namun peluru biasa semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada seragam tempur. Belum lagi keahlian menembak mereka yang buruk, mereka tidak dapat menembak semua orang di tengah badai salju. Baili Changqing bergegas ke depan, dan dia berteriak dengan suara rendah. Jangan khawatirkan ikan-ikan kecil itu, bunuh mutan itu dulu. Selesaikan pertempuran secepat mungkin. Setelah Baili Changqing bergegas ke depan, dan seluruh tubuhnya terpental kembali. Dia berguling-guling di tanah, dan kemudian dia menstabilkan tubuhnya dengan terampil. Ada tembok di depan, tembok transparan. Mata Zhang Yi menyipit, dia sadar musuh sudah mengambil tindakan. Dia mengangkat pistol di tangannya dan berkata, minggir. Anggota tim minggir, dan Zhang Yi membidik ke dinding tak terlihat dan melepaskan tembakan. Namun amo asal suci yang dapat membunuh mutan tingkat delta berhenti di depan tembok itu, lalu jatuh langsung ke tanah. Bagaimana mungkin? Teriak Zhang Yi terkejut. Zhang Yi menatap ke dinding tak terlihat dan berkata, bahkan peluru perak pun tidak berguna? Kekuatan macam apa ini? Tepat ketika mereka tidak dapat bergerak maju, suara mesin terdengar di kejauhan. Kelompok bajak laut pemberani mengendarai motor salju, melintasi garis pertahanan kontainer di pelabuhan Laut Chaoyu, dan bergegas mendekat. Tangkap, ikan besarnya. Hahaha, berapa banyak hal baik yang bisa kita tukarkan pada wilayah Jiangnan dengan nyawa orang-orang ini. Untung besar, perjalanan ini tidak sia-sia. Zhang Yi dan yang lainnya memandang ribuan bajak laut yang menyerbu ke arah mereka seperti melihat segerombolan belalang yang penuh kebencian.
Wu Di mencibir dengan nada menghina. Mereka benar-benar berani melakukan penyerangan, mereka benar-benar mencari kematian. Zhang Yi menatap para bajak laut itu dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Entah mengapa ada firasat tidak enak dalam hatinya. Ada yang salah. Setelah berpikir sejenak, Zhang Yi mundur beberapa langkah. Tubuhnya terhenti karena menabrak dinding tidak terlihat. Zhang Yi segera berkata, "Jalan kita terhalang. Lihatlah ke sekeliling, kita mungkin telah terjebak." Semua orang kemudian memeriksa keadaan sekitar. Wu Di meraba-raba dinding tak terlihat itu. Sial, mereka mengepung kita dari semua sisi. Liang Yu berkata, tak hanya sekelilingnya, bagian atas dan kaki pun ditutup. Lihat, ikan kita telah memakan umpannya. Pada saat ini, ribuan bajak laut bersenjata mengepung mereka. Ada senyum ganas di wajah mereka seolah melihat seekor ikan memakan umpannya. Akan tetapi, mereka tidak terburu-buru menyerang, juga tidak mengambil inisiatif untuk mendekat. Sebuah jalan terpisah di antara para bajak laut, dan seorang pria tinggi kurus dengan wajah hiu keluar. "Sekarang kau sudah di sini, silakan perkenalkan diri MU." Zhang Yi tidak panik saat ini. Dia bahkan tidak mau berbicara dengan Kanute, tetapi malah memerintahkan para anggota timnya untuk bertindak. Cobalah untuk menerobos. Kecuali lawan memiliki mutan setingkat Epsilon, tidak ada penghalang kekuatan super yang tidak dapat kita tembus. Mendengar hal itu, para anggota tim langsung melakukan penyerangan dan uji coba di setiap sudut. Peluru, kekuatan supranatural, dan bahkan tinju digunakan. Tetapi bagaimanapun mereka menyerang, penghalang transparan itu tidak menghasilkan perubahan apapun. Melihat tidak seorang pun memperhatikannya, Kanute mengangkat bahu tak berdaya. "Kalian benar-benar tidak tahu sopan santun dasar." Dia mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah semua orang. "Aku sarankan kau untuk tidak membuang-buang energi MU. Siapapun yang memasuki kandang ini tidak akan pernah bisa melarikan diri, apapun yang terjadi." Di antara para bajak laut, ada mutan bernama Chen Xiu. Kemampuannya adalah gambar lingkaran untuk membuat penjara. Seperti perangkap yang digunakan untuk memberi makan burung, sangkar diatur terlebih dahulu untuk mengunci area jangkauan. Mangsa apapun yang masuk tidak dapat lagi melarikan diri. Segera setelah itu Kanute memerintahkan untuk membunuh mereka. Begitu kata-kata itu keluar, ribuan bajak laut tertawa liar dan menarik pelatuk di tangan mereka. Dari segala arah, garis api yang dibentuk oleh peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke dalam kandang. "Subruang!" Zhang Yi berteriak. Dia segera mengaktifkan kekuatannya untuk melindungi dirinya, Liang Yu, Hua Hua dan Yang Xinxin. Sayangnya jangkauan kemampuannya terbatas dan tidak bisa melindungi anggota tim yang lain. Beruntungnya, bagi semua orang, peluru ini tidak menimbulkan banyak ancaman. Jadi semua orang menggunakan keterampilan mereka sendiri untuk menahan serangan peluru intensif ini. Baili Changqing berteriak keras sambil menangkis peluru dengan memutar tombak di tangannya. "Buruk, kita tidak bisa melancarkan serangan, tetapi mereka bisa menyerang kita. Apakah kemampuan pengepungan yang mereka gunakan bersifat satu arah?" Pada saat yang sama seorang mutan di antara para bajak laut melompat keluar. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan pecahan es bererta tanah naik ke langit, bongkahan tanah raksasa dengan diameter puluhan meter di tangannya. Setelah mencapai puncak lompatannya dia kemudian melemparkan bongkahan tanah itu ke arah Zhang Yi dan yang lainnya. Bongkahan tanah raksasa itu menghantam semua orang seperti bola meteor. Baili Changqing hendak melangkah maju untuk melawan. Tetapi Zhang Yi berpikir jika bola es itu pecah, ruang gerak mereka akan sangat terbatas. Sekalipun mereka memiliki kemampuan hebat, sulit untuk menghindarinya dengan kekuatan mereka. "Serahkan padaku. Liang Yu, Hua Hua, lindungi aku." Setelah Zhang Yi berkata demikian, dia melepaskan kemampuan subruangnya untuk menghalangi arah keping itu.
Bongkahan itu langsung tenggelam ke dalam subruang Zhang Yi tanpa suara apapun. Kanute mengerutkan kening. Cih, apakah ini orang yang diminta Jinguji Seiichiro untuk kubunuh? Sesawi informasinya, kemampuan bertahannya cukup bagus. Kanute tersenyum jahat, tapi kau tak bisa keluar dari kandang itu. Cepat atau lambat aku akan membuatmu kelelahan sampai mati. Segera setelah itu di antara para bajak laut, banyak yang telah mengeluarkan meriam anti bahu dan peluncur roket. Bagi para bajak laut, sekalipun Zhang Yi dan yang lainnya mutan, kekuatan mereka pada akhirnya akan habis cepat atau lambat. Jika saatnya tiba, daging dan darah mereka akan dihancurkan tanpa ampun oleh senjata termal. Bagi bajak laut Tianlong, ini adalah perburuan yang panjang, dan mereka memiliki cukup kesabaran. Namun, Zhang Yi membuka 2 portal dimensi dan segera memblokir semua serangan dari 2 arah dengan daya tembak terkuat. Portal dimensi. Ada batas untuk energi melahap serangan dengan portal dimensi, tetapi dengan serangan senjata termal semacam ini, jika musuh ingin mencapai batas atas energi melahapnya, setidaknya harus mengosongkan seluruh persenjataan Zhang Yi. Tetapi pada saat ini, Zhang Yi tiba-tiba memiliki pikiran di dalam hatinya. Serangan dari luar dapat menembus dinding kandang, tetapi serangan kami tidak dapat menembusnya. Apa dasar penentuan batas tersebut? Jika aturan sangkar adalah bahwa sangkar hanya dapat menjebak objek yang ditetapkan sebagai burung yang dikurung, maka begitu sangkar terbentuk, objek yang belum ditetapkan tidak akan terperangkap oleh aturan tersebut. Setelah memikirkan ini, Zhang Yi melakukan upaya yang berani. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan gerbang dimensi untuk mengumpulkan sejumlah besar amunisi. Kemudian dia membidik ke arah bajak laut di luar dan memantulkan mereka. Dor! 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 Peluru itu terbang kembali tepat seperti datangnya. Para bajak laut itu tidak mengenakan seragam tempur, dan puluhan bajak laut dipukuli hingga berkeping-keping oleh peluru dalam sekejap. Mata Zhang Yi tiba-tiba berbinar, dan senyum muncul di bibirnya. Aku sudah tahu apa fungsi kandang ini. Baili Changqing melihat Zhang Yi lalu berkata, tetapi kita masih tidak bisa keluar. Menyadari serangan mereka tidak berhasil dan malah dipantulkan oleh Zhang Yi, Kanute mengangkat tangannya lalu berkata, hentikan serangan. Mereka berhenti, tetapi Zhang Yi tidak mau berhenti. Zhang Yi tersenyum tipis dan melirik semua bajak laut di sana. Mutan yang menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk menjebak kami pasti ada di antara para bajak laut ini. Selama kami membunuhnya, kurungan ini akan hilang dengan sendirinya. Akan ku hitung sampai 3, semuanya jongkok. 1. Semua orang tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Zhang Yi. Tetapi Zhang Yi adalah kapten dan mereka tetap harus mengikuti perintah. 2. Zhang Yi membuka 2 pintu portal dimensinya. Di antara gerbang-gerbang dimensi, terlihat mocong senpang. 3. Semua orang langsung jongkok. Dan di sekitar Zhang Yi, di angkasa yang luas, moncong 500 buah artileri terbentang dari angkasa asing. Ini adalah sejumlah besar senjata yang diminta Zhang Yi, sebagai kapten tim Tengu, dari kota Blizzard di bawah otoritasnya sendiri. Senjata yang besar dan sulit dibawa oleh mutan biasa. Senjata yang memiliki kekuatan besar tetapi perlahan-lahan punah karena datangnya zaman es. Di tangannya, itu masih kuat. Dor! 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 Ledakan-ledakan terjadi di sepan Zhang Yi. Di saat yang sama peluru esar itu mengarah ke Kanute dan para elitnya. Kanute yang merasakan bahaya segera mengaktifkan kemampuannya dan berubah menjadi hiu megalodon. Transformasi binatang, megalodon. Zhang Yi menatap Kanute dan berpikir dalam benaknya. Sayang sekali, salvo artileri semacam ini hanya bisa digunakan 1 kali, dan aku tidak punya waktu untuk mengisi ulang 500 buah artileri. Namun, ini juga memverifikasi dugaanku kalau objek-objek di dalam subruangku tidak ditentukan oleh aturan penghalang ini.
Canute melihat anak buahnya yang telah hancur berkeping-keping dan mendengarkan ratapan mereka yang menyakitkan. Ia menatap Zhang Yi dengan penuh kemarahan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Zhang Yi memandangi tubuh Canute yang besar. Pria aneh itu pasti melindungi penggunanya. Ucap Zhang Yi mencari mutan yang mengurung mereka. Meskipun dia tidak dapat melarikan diri dari kurungan untuk saat ini, Zhang Yi masih relatif yakin dalam hatinya. Tidak ada yang dapat dilakukan musuh terhadap mereka. Di saat itu, tiba-tiba, sebuah pesan dari Gao Changkong muncul di lensa mata taktis. Keyes, situasinya telah berubah, jangan terburu-buru mengepung dan menekan para perompak. Ini kemungkinan besar adalah jebakan. Pupil mata Zhang Yi menyusut tajam dan hawa dingin menjalar ke punggungnya. Apa maksudmu? Di kota Linhai, Gao Changkong dan anggota tim Samsara berdiri di reruntuhan. Di depan mereka, ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah. Dan beberapa dari mereka berpakaian persis seperti pasukan Eclipse. Gao Changkong berkata, yang muncul di kota Linhai sama sekali bukan pasukan Eclipse Moon yang sebenarnya. Kita semua tertipu oleh mereka. Suara Gao Changkong terus terdengar di telinga Zhang Yi. Coba pikirkan, kalau mereka tidak berada di kota Linhai, di mana lagi mereka bisa berada? Siapa orang yang paling mereka takuti dan siapa yang paling ingin mereka bunuh? Mata Zhang Yi membelalak, dan perasaan tidak menyenangkan menyelimutinya. Kulit kepalanya bahkan terasa sedikit mati rasa. Orang yang paling ingin mereka bunuh adalah aku, hanya aku yang bisa mengganggu kemampuan ramalan Mayumi Takeuchi. Pikir Zhang Yi sambil menatap lensa taktis. Canute membuka mulut hiu besar itu dan berteriak. Ronin, kenapa kau belum muncul juga? Zhang Yi mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di sebuah gunung rendah, wajah beberapa kenalan lama terlihat. Seiichiro dan semua anggota mutannya sudah tiba di sana. Dari atas gunung, kelompok Eclipse berdiri dan menatap ke bawah, ke arah Zhang Yi dan yang lainnya berada. Ronin Eclipse Moon ternyata tidak pergi ke kota Linhai, melainkan muncul di kota Tianhai, tepat di hadapan Zhang Yi dan yang lainnya. Pemandangan itu secara langsung menggemparkan para petinggi di kota Blizzard. Di dalam pusat komando tempur, Zhu Zheng dan yang lainnya, yang masih di sana dan mengira situasi terkendali, sedikit panik. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka tahu bahwa Zhang Yi dan pasukan Tengu ada di kota Tianhai? Zhu Zheng langsung berdiri dari kursi, matanya yang tajam mengamati semua orang yang hadir. Rencana kota Blizzard dijaga kerahasiaannya dan mereka tidak mengungkapkan rencana apapun ke dunia luar. Misi ini sangat rahasia. Kecuali 3 tim, satu-satunya orang yang mengetahui informasinya adalah personel di pusat komando. Sekarang hampir bisa dipastikan kalau orang dalam pusat komando pasti telah membocorkan informasi tersebut. Yanti melihat ke suatu area, yang merupakan tim intelijen yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan tim Tengu. Yanti berjalan ke sana dengan wajah dingin. Dia mendatangi orang yang bertanggung jawab, Lin Chaidi salah satu pemimpin tim intelijen. Apa yang terjadi? Mengapa informasinya bocor? Lin Chaidi adalah seorang wanita berusia 30-an. Rambutnya pendek, rapi, terlihat berwibawa dan elegan. Bahkan ketika Yanti bertanya, dia tetap tenang. Dia tersenyum namun wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia langsung jatuh. Sura panik terdengar di dalam pusat komando. Yanti dengan hati-hati membuka mulutnya dan berkata dengan tak berdaya pada Zhu Zheng. Dia memasukkan kapsul sianida ke dalam mulutnya dan sekarang dia bunuh diri karena takut akan hukuman. Situasinya sudah jelas. Memang ada orang dalam yang membocorkan informasi ke Eclipse Moon. Tetapi Zhu Zheng tidak mengerti mengapa dia jadi pengkhianat bahkan membunuh dirinya sendiri. Untuk apa dia melakukan semua ini? Namun saat ini, Zhu Zheng tidak berniat menyelidiki lebih lanjut, karena Zhang Yi sedang menghadapi krisis besar saat ini. Eclipse Moon dan bajak laut Tianlong bekerja sama untuk memasang perangkap besar hanya untuk memburu Zhang Yi dan tim Tengu.
Bisakah tim Samsara pergi ke sana untuk memberikan dukungan? Yanti menjawab, mereka berada di kota Linhai, dan akan memakan waktu setidaknya setengah jam untuk sampai di sana. Sedangkan pertempuran di tempat Tu Yunlie sudah dimulai, jadi mereka tidak bisa memberikan dukungan. Zhu Zheng menggertakkan giginya dan berkata kepada Zhang Yi, "Zhang Yi, cobalah untuk mengulur waktu sebisa mungkin. Aku akan mengatur agar tim Samsara segera datang untuk memberikan dukungan." Mata Zhang Yi dingin. Dia menyadari ada pengkhianatan. Sepertinya aku telah menyentuh kue seseorang, jadi sekarang mereka ingin membunuhku, tapi tidak semudah itu untuk membunuhku. Sekarang Zhang Yi tidak mempercayai siapapun, termasuk Zhu Zheng. Jadi dia langsung memutus panggilan dengan pusat komando dan membuang alat komunikasi. Tindakan mendadak ini membuat Zhu Zheng tercengang, tetapi dia tidak punya hak untuk marah dengan apa yang Zhang Yi lakukan. Di dalam kota Blizzard, yang dia pikir tidak dapat ditembus, seorang mata-mata dari Eclipse ditemukan. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi, bahkan jika Zhang Yi meragukannya, itu wajar. Setelah Zhang Yi menutup telepon, dia langsung berkata kepada semua orang di sekitarnya. Seorang agen rahasia dari Eclipse Moon telah muncul di markas besar. Mulai sekarang, ikuti instruksiku dan jangan hubungi markas besar lagi. Situasi saat ini sangat jelas. Ini adalah rencana musuh, mereka menunggu Zhang Yi dan yang lainnya untuk ikut serta. Mereka tidak bisa mempercayai siapapun sekarang. Mereka hanya bisa mempercayai kekuatan mereka sendiri. Seiichiro Jinguji berdiri di bukit rendah dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Ayo kita mulai. Eclipse dan bajak laut Tianlong bekerja sama. Dengan kekuatan yang begitu besar, sangat mungkin untuk melenyapkan tim investigasi. Terlebih lagi, tim Tengu juga dikenal sebagai tim investigasi terlemah. Peringkat indeks kemampuan resmi Kapten Zhang Yi hanya 8.200 poin. Bahkan timnya pun dibentuk tergesa-gesa. Segera setelah perintah dari Seiichiro Jinguji, Feng Huangyuan mengeluarkan 9 jimat dari sakunya, melemparkannya ke udara, lalu membuat segel dengan tangan kanannya. Aku perintahkan semua dewa, semua Tathagata, Dharmakaya yang dianugerahkan surga, untuk segera menaati perintah itu. 9 jimat itu mengepulkan asap emas ke udara, lalu berubah menjadi 9 anjing pemburu hitam. Ini adalah kemampuan yang belum pernah dilihat Zhang Yi sebelumnya. Mereka hitam bagaikan tinta, memberi kesan jahat dan menakutkan bagi orang-orang. 9 anjing meraung dan menyerbu ke arah Zhang Yi. Meskipun Zhang Yi tidak tahu apa kemampuan mereka, selama portal dimensi terbuka, semua serangan mereka akan sia-sia. Dalam sekejap mata, ke-9 anjing hitam itu dikirim ke dalam subruang oleh Zhang Yi. Tetapi pada saat ini, Zhang Yi melihat sudut bibir Feng Huangyuan terangkat. Subruang bisa menyerap segalanya, tetapi jumlah yang dapat ditampungnya terbatas. Menyuntikkan lebih energi daripada batasnya ke subruang itu akan menyebabkannya hancur. Feng Huangyuan menempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kirinya, menempelkannya ke mulut, dan berteriak dengan suara berat. Hancurlah! Zhang Yi merasakan kalaus di dalam subruangnya. 9 anjing itu bercahaya, dan ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi. Ini adalah Shikigami yang dibuat khusus oleh Feng Huangyuan untuk menghadapi kemampuan subruang Zhang Yi. Ini adalah anjing penghancur diri. Merasakan ledakan di dalam subruang Zhang Yi juga merasa tergelitik. Karena energi yang terkandung dalam 9 anjing itu sangatlah mengerikan. Pada saat yang sama, dia juga mengerti satu hal. Semua informasinya yang tercatat di pusat komando sudah dibocorkan pada kelompok Eclipse Moon. Ini adalah rencana yang ditargetkan, hal ini mirip sekali, persis seperti Deng Shentong sebelumnya. Seseorang ingin Deng Shentong menghilang dari wilayah Jiangnan. Dan sekarang orang itu juga ingin Zhang Yi menghilang dari wilayah Jiangnan. Feng Huangyuan yang percaya diri menggunakan anjing penghancur diri untuk mengalahkan Zhang Yi menyadari kalau Zhang Yi tidak terpengaruh sama sekali oleh serangannya itu.
Dia mundur beberapa langkah karena terkejut. Bagaimana mungkin? Itu adalah jimat peledak yang setara dengan 2 ton TNT. Bahkan seorang tokoh setingkat kapten akan memilih menghindari anjing penghancur diri sekuat itu, daripada menghadapinya secara langsung. Keringat dingin keluar di wajah Feng Huangyuan. Mungkinkah informasinya salah? Hal semacam ini benar-benar di luar dugaannya dan di luar kendalinya, sehingga membuat hatinya mulai panik. Mata Zhang Yi sangat dingin, bahkan lebih dingin dari es dan salju antara langit dan bumi saat ini. Dikhianati membuatnya merasa sangat marah. Tetapi pada saat yang sama, pikirannya sangat jernih dan dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penilaiannya. Mungkin karena dia telah melihat terlalu banyak distorsi sifat manusia di akhir zaman. Jadi meskipun dia dikhianati, dia tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Zhang Yi merasa sangat emosional. Lawan salah menilai kekuatannya dan mempersiapkan serangan yang tidak memadai. Untungnya, aku menyembunyikannya cukup dalam dan tempat ini adalah kampung halamanku. Zhang Yi memegang telepon satelit lalu berkata, "Mari kita lihat siapa yang pemburu dan siapa mangsanya." Zhang Yi membuka saluran komunikasi baru dan berkata, "Ayo mulai." Bajak laut Tianlong dan penduduk Eclipse berencana untuk mengambil tindakan untuk mengepung dan membunuh tim Tengu yang tidak dapat melarikan diri dari kurungan. Tetapi pada saat itu, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terjadi di tempat mereka berdiri. Di atas tanah, gelombang kejut tiba-tiba membubung ke langit, menghanyutkan mayat banyak bajak laut ke langit. Hanya 100 meter di bawah kaki mereka. Ada tempat perlindungan besar setinggi 3 lantai yang luasnya puluhan ribu meter persegi. Dan tempat mereka adalah pelabuhan Chaoyu. Ini adalah pangkalan militer pasca apokaliptik, dan Chen Jingguan telah mengubur banyak jebakan dan bahan peledak di sekitar pelabuhan. Ini adalah salah satu rencana cadangan Zhang Yi. Zhang Yi berkata dengan dingin, "Ini kota Tianhai. Kampung halamanku, Zhang Yi." Bajak laut Tianlong dan kelompok Eclipse Moon terkejut. Namun sebelum mereka bisa menstabilkan langkahnya, serangan lainnya turun ke langit. Serangan itu membuat para bajak laut berlarian untuk menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Tapi berbagai serangan mengenai mereka dan membuat mereka mati. Meskipun begitu, tidak semua bajak laut itu musnah, masih banyak yang selamat. Asap dari ledakan dan serangan mulai menghilang dan beberapa anggota bajak laut yang selamat berdiri dan melihat keadaan sekeliling. Dari atas bukit, Seiichiro Jinguji yang melihat apa yang terjadi menyipitkan matanya dan berkata, "Ada yang salah." Di antara bajak laut Tianlong, seorang mutan yang bertanggung jawab atas penyelidikan merasakan asal-muasal fenomena aneh ini. Dia berkata kepada Kanute dengan ngeri, "Kapten, ada banyak musuh di timur laut dan barat laut." Kanute dengan wajah hiunya berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah tidak ada seorang pun di kota Tianhai? Dari mana datangnya musuh?" Ketika mereka tiba di kota Tianhai, mereka mencari penduduk lokal di mana-mana dan ingin merampok perbekalan mereka. Namun pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan, tidak ada satupun orang hidup yang terlihat. Sekarang dibertanya-tanya, dari manakah datangnya pasukan itu? Mereka yang datang tak lain dan tak bukan. Itu adalah bala bantuan dari pangkalan Yangsheng dan pangkalan Qingpei. Selain itu, Paman Yu dan Fatisu juga ada di tim. Sejak awal, Zhang Yi khawatir pertempuran ini akan terlalu sulit, jadi dia memberikan instruksi kepada orang-orang di beberapa pangkalan utama sebelumnya. Begitu mereka mulai bertarung, orang-orang ini akan menunggu di dekatnya untuk mendengarkan perintah Zhang Yi. Lagi pula, tidak ada alasan mereka diam. Bos mereka maju, sementara mereka tinggal di rumah dan tidak melakukan apapun. Di atas bukit Xiao Honglian berdiri bersama yang lain dan berkata, "Misi dari Zhang Yi untuk kita adalah menjauh dari medan perang dan mengganggu garis pandang serta menciptakan kekacauan. Apa kalian mendengarnya?" Fatisu dan Zhuge Qingting bekerja sama menggunakan badai, es, dan salju untuk menciptakan kekacauan dan membantu Zhang Yi menciptakan peluang untuk melarikan diri. Zhuge Qingting berkata, "Jangan khawatir, bos." Sambil terus mengaktifkan kemampuannya. Sementara itu Fatisu tertawa dan berkata, "Hahaha. Mereka tidak akan pernah menyangka kalau kita sudah bersiap setengah jam yang lalu untuk mengacau dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu bos kabur." Paman Yu, di sisi lain, diam-diam memegang senapan runduk antimaterial generasi GPW-2 yang diberikan kepadanya oleh Zhang Yi.
menaruh senjata api itu di tempat yang tinggi, dan mulai menembaki para bajak laut. Sayangnya Zhang Yi memberiku peluru yang terbatas, jadi aku tidak berani menggunakannya secara sembarangan, kalau tidak, aku pasti sudah menembak semuanya. Fatih Su berkata dengan sedikit khawatir, tapi, bos tidak mengizinkan kita mendekat. Apakah cara ini akan berhasil? Paman Yu menembak lalu berkata, dengarkan saja perintah Zhang Yi dulu, dia punya pertimbangannya sendiri. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak, dan kenyataannya kemampuan tempur mereka sangat sedikit. Jumlah mutan mereka saat ini kurang dari 10. Tapi tidak ada salahnya menggertak, meskipun itu tidak akan cukup dalam pertarungan sesungguhnya. Di sisi lain, ledakan dan serangan sebelumnya membuat para bajak laut Tianlong dan kelompok Eclipse Moon kaget unut sementara waktu. Namun setelah beberapa saat Seiichiro Jinguji berbicara setelah mengamati situasi, jangan takut, bala bantuan belum tiba. Mereka adalah penduduk asli kota Tianhai. Ucapan Seiichiro Jinguji itu membuat mereka merasa tenang. Segera setelah itu Kanute mencibir, mereka hanya ikan kecil dan tidak bisa menimbulkan masalah. Kalian pergilah dan urus penduduk asli itu, dan yang lain, ikut aku untuk membunuh orang-orang di dalam kandang. Baik. Jawab salah satu bajak laut bawahan Kanute. Di balik badai salju, tidak seorang pun melihat apa yang dilakukan Zhang Yi. Dia menarik napas dalam-dalam, sudah tahu dalam hatinya bahwa sekaranglah saatnya untuk bertarung. Musuh yang mereka hadapi kali ini tidak mudah untuk dihadapi. Zhang Yi berdiri di tengah sangkar, kedua tangannya dikepalkan membentuk bola di udara, dan kilat hitam tiba-tiba mulai mengembun di antara kedua telapak tangannya. Untung saja, aku tidak pernah mengungkapkan kekuatanku yang sebenarnya. Petir semakin banyak menyambar, semakin tebal dan kuat, dan kekuatan aneh serta bengkok itu tampak seperti ular-ular hitam kecil yang sedang berenang. Kekuatan mengerikan semacam itu membuat Bai Li Changqing dan orang lain di sekitar mereka membelalakan mata mereka dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kekuatan macam apa ini? Mengerikan sekali. Pikir Bai Li Changqing setelah melihat kemampuan Zhang Yi, dia tidak tahu apa itu tapi instingnya merasakan bahaya. Hanya Liang Yu, Hua Hua, dan Yang Xin Xin yang tahu kekuatan apa ini. Mereka melindungi Zhang Yi dan tidak menoleransi siapapun yang datang mengganggunya. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang di kota Blizzard menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Ada pengkhianat di kota Blizzard sekarang, dan orang-orang di kota Blizzard tidak bisa dipercaya. Pikir Liang Yu sambil melirik anggota tim Tengu yang lain. Zat hitam yang tidak stabil itu semakin lama semakin padat, mengembun menjadi bola hitam besar di telapak tangan Zhang Yi. Kemudian dengan gerakan tangan Zhang Yi, dia perlahan-lahan memampatkannya dan berubah menjadi bola hitam hanya seukuran bola voli. Zhang Yi berteriak, menjauhlah dariku. Semua orang di tim Tengu segera minggir. Zhang Yi melemparkan bola hitam itu tinggi-tinggi, dan kemudian langsung mengaktifkan kemampuan untuk berakselerasi 20 kali lipat. Percepat 20 kali, mulai. Zhang Yi kemudian melompat ke atas, setinggi lebih dari 3 meter, lalu memukul bola hampa itu dengan tangan kanannya. Bola hitam kehampaan itu langsung memotong angkasa, melewati sangkar tak kasat mata, lalu terbang langsung ke arah Kanute. Pada saat yang sama, Kanute, yang masih mengirim pasukannya, tiba-tiba merasakan peringatan dini di dalam hatinya. Naluri binatang itu memberitahunya bahwa bahaya mendekat. Dia berbarik dan berteriak histeris setelah melihat bola hitam kehampaan. Ah! Dia berpikir untuk menghindarinya namun dia terlalu dekat dengan Zhang Yi, hanya kurang dari 1 kilometer jauhnya. Kesalahan penilaiannya terhadap kekuatan Zhang Yi mencegahnya melarikan diri. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa menghadapinya. Lagi pula di belakangnya ada Chen Xiu, sang penyihir yang mengurung Zhang Yi dan yang lainnya dengan kemampuannya. Mulut hiu yang besar mengeluarkan teriakan yang melengking. Kurasa aku tidak bisa menahannya, ucapnya dengan panik setelah bola hitam kehampaan semakin mendekat. Dengan mata yang bersinar dan penuh kebencian Zhang Yi mengangkat tangan dan berkata, mati. Bola hitam kehampaan sekarang sudah berada di depan mata Kanute, berisap menghantamnya. Segera setelah itu bola hitam kehampaan yang mengembang menjadi besar menghantam Kanute. Kekuatan yang terkandung di bola kehampaan itu menyebabkan wajah Seiichiro Jinguji dan orang lain di atas bukit berubah drastis. Ah! Teriakan Kanute terdengar keras saat bola hitam kehampaan menghantamnya. Tubuhnya penuh luka terkoyak karena terhantam bola hitam kehampaan. Sisiknya yang sebelumnya mampu menahan serangan dari ratusan alteri tidak mampu menahan kekuatan bola kehampaan.
Kanute tidak pernah membayangkan bahwa dengan kemampuan tipe hewan hiu biru dan pertahanan penuhnya tidak berguna, dan dia akan terluka parah karena serangan Zangi. Dia meraung pada Seiichiro Jinguji. Ronin, kau bohong padaku. Kekuatannya tidak seperti yang kau katakan. Setelah terikannya itu, semuanya menjadi sunyi sesaat karena kebanyakan telah dimusnahkan Zangi. Kecuali Kanute, ratusan bajak laut di belakangnya, termasuk Chen Xiu, semua yang terkena serangan Zangi telah musnah sepenuhnya tanpa sisa. Dari atas bukit Seiichiro Jinguji dan Feng Huangyuan melihat semua kejadian itu, dengan wajah keringan dingin Seiichiro Jinguji berkata, teriaknya hilang, ratusan bajak laut itu musnah. Feng Huangyuan merasa dibohongi. Sialan, informasi yang diberikan orang itu salah. Bagaimana mungkin kekuatan tempurnya hanya setingkat wakil kapten? Di sisi lain anggota tim Tengu juga tercengang di tempat. Dengan kekuatan mereka bahkan tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya serangan Zangi itu. Kekuatan, setingkat kapten sesungguhnya. Ucap Yehi yang menatap Zangi dan menggumamkan kata-kata ini. Bahkan Deng Shentong tidak memiliki kemampuan serangan AOE berskala besar yang begitu mengerikan. Ini jelas level kapten, tidak ada kesalahan. Di balik layar, di pusat komando, Zhu Zheng juga terkejut melihat hal itu. Namun hanya butuh waktu kurang dari 1 detik untuk ekspresi wajah Zhu Zheng berubah dari terkejut menjadi tersenyum. Dia duduk dengan mantap di kursi dan melipat tangannya di atas meja. Dia pikir, jika dilihat dari situasi ini, Zhang Yi dan yang lainnya pasti bisa bertahan sampai tim Samsara datang untuk memberikan dukungan. Zhu Zheng tidak dapat menghubungi Zhang Yi karena Zhang Yi telah membuang alat komunikasi. Jadi dia menghubungi Bai Li Changqing untuk memberikan informasi dan arahan. Di sisi lain Wu Di dan Yehi yang saat ini memegangi dinding penghalang merasakan ada perubahan. Yehi terjatuh karena bersandar pada dinding penghalang. Ah, teriaknya terkejut. Wu Di tiba-tiba berkata dengan heran, penghalangnya sudah hilang. Zhang Yi menatap ke arah bukit dan berkata dengan tenang, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Sejak awal, anggota bajak laut Tianlong tidak pernah dianggap oleh Zhang Yi sebagai lawan yang benar-benar berbahaya. Satu-satunya yang memberi tekanan pada Zhang Yi adalah anggota Eclipse Moon yang berada di atas bukit. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang yang berdiri di bukit itu. Dan Seiichiro Jinguji dan yang lainnya juga menatap Zhang Yi. Kedua belah pihak tahu bahwa hal paling penting untuk mengakhiri perang ini adalah menyingkirkan satu sama lain. Di balik panel gambar, Bai Li Changqing dan Zhu Zheng berbicara dengan alat komunikasi. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Zhang Yi, Panglima Zhu Zheng baru saja bilang kalau pasukan Samsara akan tiba paling lama setengah jam lagi. Jadi mari kita tunggu setengah jam lagi. Zhang Yi meliriknya dengan dingin dan tidak berkomentar. Dia tidak bisa memutuskan apakah Zhu Zheng dapat dipercaya. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Baginya, lebih baik percaya kepada diri sendiri terlebih dahulu. Serahkan saja Jinguji Seiichiro padaku. Kalian urus yang lain saja. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Zhang Yi meminta Bai Li Changqing untuk bertanggung jawab mengatur taktik. Kandang yang mengurung mereka sekarang telah hilang. Dan jarak antara mereka dan musuh sangat dekat, jadi tidak diragukan lagi akan ada pertempuran jarak dekat berikutnya. Bai Li Changqing memahami hal ini, dia mengangguk dan berkata, baik, pada saat ini, setiap orang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Biarkan Bai Li Changqing mengatur pembagian kekuatan tempur. Dia hanya perlu menahan para jenderal lawan selama setengah jam sesuai apa yang dikatakan Zhu Zheng. Karena Zhang Yi mencoba untuk mempercayai Zhu Zheng lagi kali ini. Bai Li Changqing segera mengatur tugas untuk anggota tim Samsara lain. Qi Guangming, Ye Jikang, Meng Xiu, Sui Miao, Lu Yinghao. Kalian bertanggung jawab untuk membersihkan kelompok bajak laut. Sisanya, ikut denganku dan singkirkan para Ronin Eclipse Moon. Di sisi lain Zhang Yi memberikan instruksi untuk Liang Yu, Hua Hua dan Yang Xin. Mari kita percaya lagi pada Zhu Zheng. Liang Yu, tolong bantu aku menahan salah satu kekuatan utama Eclipse Moon. Hua Hua, larilah secepat yang kau bisa jika perlu untuk melindungi hidupmu dan hidup Xin. Hampir tidak ada mutan yang bisa mengejarmu. Liang Yu mengangguk, baiklah. Dia menggenggam erat Long Ming di tangannya. Dan menatap ke arah bukit. Sukamoto Nobunaga di puncak bukit juga menatapnya. Terpisah oleh jarak beberapa ratus meter, tatapan membunuh di mata mereka membuat udara menjadi dingin. Aku sudah memutuskan lawanku, kata Liang Yu. Di sisi lain, Hua Hua telah merubah dirinya menjadi raksasa, dan membawa Yang Xin di punggungnya. Yang Xin berkata, jangan khawatir, kakak Zhang Yi. Hua Hua dan aku akan melindungi diri kami sendiri. Dari atas bukit, Seiichiro Jinguji merasa sangat tidak nyaman saat melihat Zhang Yi. Perasaan ini juga membuatnya ingin melenyapkan Zhang Yi. Dia menatap Feng Huangyuan dan berkata, Feng Huangyuan, kau dan aku akan membunuh kapten tim musuh terlebih dahulu. Feng Huangyuan mengangkat kacamatanya, dia jarang membantah pendapat Seiichiro Jinguji.
Karena dia tahu bahwa Seiichiro Jinguji adalah orang yang tidak kenal takut dan bahaya. Begitu Seiichiro Jinguji meminta bantuan padanya, itu berarti lawannya benar-benar membuatnya merasa tidak percaya diri. Sepertinya Seiichiro Jinguji benar-benar merasakan kalau dia berbahaya. Jika tidak, dia tidak akan memintaku membantunya. Pikir Feng Huangyuan setelah mendengar perkataan Seiichiro Jinguji. Pada saat yang sama, di kelompok Eclipse Moon, Daiko Yanjin tidak dapat lagi menahan dorongan hatinya. Sebagai seorang mania pembunuh, terus bersiaga akan menguras kesabarannya. Terutama saat melihat lawan kuat Zhang Yi, tanpa memperdulikan Seiichiro Jinguji di dekatnya, dia melompat dari gunung sambil membawa tombaknya. Aku tidak bisa menahannya lagi, aku pergi dulu. Transformasi binatang. Teriaknya mengaktifkan kemampuan yang membuatnya berubah menjadi singa. Segera setelah sampai di bawah dan di depan tim Tengu, dia melihat ke depan, matanya tertuju pada Zhang Yi. Hei, apakah kau yang terkuat? Ucapnya bertanya pada Zhang Yi. Mendengar itu, Baili Changqing berjalan ke depan Zhang Yi dan mengayunkan tongkatnya. Semua orang di sini tahu nama dan penampilan Daiko Yanjin. Dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam kedua pertempuran sebelumnya. Dia adalah lawan yang sangat menakutkan. Analisis data yang dilakukan oleh Departemen Riset Ilmiah Wilayah Jiangnan memberikan hasil indeks kekuatan sebesar 7.200 poin. Karena itulah Baili Changqing mengambil inisiatif untuk bertindak sebelum Zhang Yi sempat berbicara. Baili Changqing berkata dengan dingin, "Ronin, bagaimana kalau bertarung denganku?" Tatapan mata Daiko Yanjin tertuju padanya. Di antara para master, seseorang dapat merasakan kekuatan lawan hanya dengan mengandalkan auranya. Kecuali Zhang Yi. Di tubuh Baili Changqing, Daiko Yanjin merasakan bau khusus, jenis bau yang sama dengannya. Bau ini, kau sama sepertiku, orang yang mengejar kekuatan. Daiko Yanjin mengangkat tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban, tetapi dia segera menerjang dan ke depan dan mengayunkan tombaknya. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Ucapnya sambil menerjang ke arah Baili Changqing. Kelang! Suara dua senjata berbenturan terdengar keras. Setelah itu chapter 620 pun berakhir. Yaping hari ini adalah Bang narasi itu kebanyakan ditambah-tambahin, banyak omong kosongnya. Ahem, gue kasih tahu ya, narasi itu hanya 10% yang gue bikin sendiri, sisanya gue kutip dari novelnya. Kalau lu merasa kepanjangan, di novel lebih panjang dan lebih detail lagi. Mending lu baca novelnya dan sana. Pusing-pusing dah sana lu timeline dialognya beda sama di komik. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios. Ini suara Brian yang error jadi kayak anak Jaksel. 620. Segera setelah itu bola hitam kehampaan yang mengembang menjadi besar menghantam Kanute. Kekuatan yang terkandung di bola kehampaan itu menyebabkan wajah Seiichiro Jinguji dan orang lain di atas bukit berubah drastis. Pusing? Pusing web mana lagi yang normal?